Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Putri Rahmadani dengan NIM terakhir 083. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tata surya, teori asal-usulnya dan juga anggota tata surya. Di sini untuk mata pelajarannya itu adalah ilmu pengetahuan alam kelas 7. Apa itu tata surya? Tata surya adalah sistem antariksa yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya beserta semua benda langit yang mengitarinya karena pengaruh gaya gravitasi. Tata surya kita ini berada di dalam galaksi Bima Sakti, yaitu salah satu galaksi terbesar yang ada di jagat raya. Anggota tata surya itu adalah planet, satelit alami, asteroid, komet, dan meteoroid. Planet adalah objek yang paling besar yang mengorbit matahari secara langsung. Sementara bulan atau satelit alami itu mengorbit pada planetnya. Teori nebula, asal-usul pembentukan tata surya. Jadi ada dua, yaitu Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, itu tata surya berasal dari nebula, awan gas tipis bersuhu tinggi yang berputar lambat. Bagian tengah membentuk matahari, sisi lain membentuk planet. Kemudian, menurut Pierre-Simon Laplace, itu adalah bola gas panas yang berputar cepat. Materi yang terlepas mendingin, kemudian menjadi planet. Bagian pusat itu tetap menjadi matahari. Selanjutnya adalah proses pembentukan tata surya menurut teori nebula. Yang pertama adalah awan molekular menyusut. Gas hidrogen dan debu antar bintang menyusut karena gravitasinya sendiri. Yang kedua, proto-matahari terbentuk. Pusat yang panas dan padat mulai terbentuk di tengah awan. Yang ketiga, cakram berputar atau nebula surya. Sisa awan membentuk piringan yang terus berputar. Yang keempat, cincin gas terbentuk. Gaya sentrifugal dan gravitasi meninggalkan cincin-cincin gas. Dan yang terakhir, cincin mengembun menjadi planet. Setiap cincin itu mendingin dan bergabung membentuk planet beserta satelitnya. Baik, selanjutnya adalah mengenai anggota tata surya. Jadi anggota tata surya itu ada matahari, planet, satelit alami, sabuk asteroid, sabuk Kuiper, dan juga awan Oort. Yang pertama adalah matahari. Matahari memiliki 99,8% massa tata surya. Suhu permukaannya itu mencapai 5.500 derajat Celcius dan suhu dari inti matahari itu mencapai 15 juta derajat Celcius. Di sini itu terjadi reaksi fusi nuklir hidrogen yang berubah menjadi helium. Lalu kemudian ada planet. Planet itu ada dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Yang pertama adalah planet dalam. Planet dalam adalah planet yang berada dekat dengan matahari dan memiliki permukaan yang berbatu, relatif lebih kecil daripada planet luar. Contohnya itu kayak Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Ini seperti gambar di bawah itu urut ya, dari kiri itu Merkurius, lalu Venus, Bumi, lalu yang terakhir itu Mars. Lalu selanjutnya adalah planet luar, itu berada lebih jauh dari matahari dan umumnya berukuran sangat besar. Contohnya itu kayak Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Ini juga urut ya planetnya, itu gambarnya di bawah itu. Dari kiri itu Jupiter, lalu selanjutnya itu Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Anggota tata surya yang ketiga adalah satelit alami. Satelit alami ini memantulkan cahaya matahari, jadi dia tidak punya cahaya sendiri. Dia bisanya itu memantulkan cahaya matahari. Dan beberapa satelit alami ini mempunyai atmosfer. Contoh dari satelit alami itu ada bulan. Bulan merupakan satelit alami dari planet bumi. Ada Europa, satelit alami dari Jupiter, dan Titan adalah satelit alami dari Saturnus. Selanjutnya adalah sabuk asteroid. Ini ada di antara orbit Mars dan juga Jupiter. Ini merupakan jutaan asteroid berbatu. Di situ sisa-sisa material planet yang gagal terbentuk. Jadi membentuk sabuk lingkaran kayak gambar yang ada di atas, kayak di sini. Itu merupakan sabuk asteroid. Selanjutnya adalah sabuk Kuiper.
ini berada di luar orbit Neptunus seperti pada gambar itu. Jadi di situ ada Pluto, Haumea, Makemake atau planet kecil dan juga sumber komet pendek. Di sini juga bisa dilihat itu ada sabu asteroid atau asteroid belt. Jadi di situ kan kalau asteroid itu kan di antara orbit Mars dan juga Jupiter ini bisa dilihat. Kalau Kuiper belt itu di luarnya Neptunus. Dan yang terakhir adalah awan Oort. Ini wilayah yang paling luar, jadi dia punya di wilayahnya itu ada miliaran benda es. Sumber kometnya itu periode panjang, jaraknya puluhan ribu astronomical unit. Selanjutnya adalah heliosfer dan juga Voyager. Voyager itu ada dua. Voyager yang pertama itu wahana manusia yang pertama memasuki ruang antar bintang pada tahun 2012 di jarak 121 astronomical unit dari matahari. Lalu Voyager 2 itu melewati heliopause pada 2018 di jarak 119 astronomical unit. Buktinya itu penurunan partikel matahari dan peningkatan radiasi kosmik. Nah, di sini itu ada termination shock, heliosid, dan heliopause. Di termination shock, itu angin mataharinya melambat drastis. Ini 84 sampai 94 astronomical unit. Voyager 1 itu lewat pada 2004, dan Voyager 2 itu lewat pada 2007. Lalu selanjutnya itu ada Helios Head. Ini zona transisi antara heliosfer dan ruang antar bintang. Ini plasma lebih lambat, panas, turbulen itu ada di Helios Head. Tekanan angin matahari sama dengan tekanan antar bintang. Voyager 1 pada tahun 2012 121 AU dan Voyager 2 2018 pada 119 AU. Selanjutnya adalah fenomena-fenomena yang ada di tata surya. Ada solar flare, coronal mass ejection atau CME, ada aurora, hujan meteor, great red spot, dan lautan bawah es. Yang pertama adalah solar flare, ledakan energi besar akibat medan magnet. Radiasi yang tinggi ini mempengaruhi satelit dan juga komunikasi. Jadi terganggu akibat adanya radiasi tinggi dari matahari ini. Kemudian ada coronal mass ejection atau CME atau pelepasan plasma dari korona ke ruang angkasa. Seperti bisa dilihat pada gambar, ini bisa menimbulkan badai geomagnetik di bumi. Jadi CME dari matahari ini dapat menimbulkan badai geomagnetik yang ada di bumi. Lalu ada aurora. Ini merupakan cahaya berwarna di langit kutub. Terjadi saat partikel matahari berinteraksi dengan atmosfer dan juga medan magnet bumi. Lalu ada aurora. Hujan meteor. Ini bumi melewati jalur debu komet, jadi banyak partikel-partikel kecil yang terbakar di atmosfer secara bersamaan. Nah, partikel itulah hujan meteor. Hujan meteor. Ini bumi melewati jalur debu komet. Fenomena selanjutnya adalah great red spot. Ini merupakan badai atmosfer Jupiter yang telah berlangsung ratusan tahun. Contohnya itu planetary storm terbesar itu. Di sini Jupiter ya. Lalu ada ini red spot. Nah, itulah yang di situ ada badai atmosfer. Fenomena yang terakhir adalah lautan bawah es. Di Europa atau satelit alami dari Jupiter atau bisa kita bilang bulannya Jupiter itu diduga punya lautan cair di bawah lapisan es. Jadi ini menjadi kandidat kehidupan ekstraterestrial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, mohon maaf.